Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Inka Sana Putri dengan NIM 7211419021 dari akuntansi B 2019. Nah, jadi untuk hari ini saya akan mempresentasikan mengenai implikasi etis dari teknologi informasi. Nah, jadi yang pertama yang kita bahas ini ada modal etika dan hukum. Jadi, di dalam kehidupan sehari-hari itu kita akan diarahkan oleh banyak pengaruh yang mana kita sebagai warga negara itu memiliki tanggung jawab sosial dalam melakukan hal secara moral dan juga benar, berlaku etis dan juga mematuhi hukum yang berlaku. Nah, yang selanjutnya di sini ada moral, etika, dan hukum. Nah, pengertian dari moral sendiri itu merupakan tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan juga yang salah. Nah, jadi di sini moral itu akan menjadi institusi sosial dengan suatu sejarah dan juga daftar peraturan. Nah, aspek benar dan salah di sini itu berhubungan dengan erat dan terangkum dalam jenis norma hukum yang ada dalam masyarakat gitu. Nah, lalu di situ ada etika. Etika di sini itu merupakan sekumpulan kepercayaan, standar atau teladan yang mengarahkan yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat gitu. Nah, jadi etika itu mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar atau salah, baik atau buruk, dan juga tanggung jawab. Nah, selanjutnya di sini hukum. Nah, istilah ini tentu saja tidak asing lagi bagi kita. Nah, hukum di sini itu adalah peraturan perilaku formal yang diterapkan oleh otoritas yang berwenang. Seperti apa? Seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Nah, hukum di sini itu paling mudah diinterpretasikan. Mengapa? Karena hukum itu peraturannya berbentuk tertulis gitu. Di lain pihak, etika dan moral itu tidak didefinisikan secara persis dan juga tidak disepakati oleh semua anggota masyarakat. Berbeda dengan hukum, karena hukum itu dibuat oleh badan-badan yang berwenang, otoritas yang berwenang. Ya, jadi otomatis hukum itu wajib gitu untuk ditaati oleh warga negaranya gitu. Nah, yang selanjutnya di sini ada meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Ya, jadi penggunaan komputer di dunia bisnis itu diarahkan oleh nilai moral dan juga etis manajer, spesialis informasi dan juga pengguna, serta hukum yang berlaku. Nah, jadi di sini hukum itu merupakan yang termudah untuk diinterpretasikan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, mengapa? Karena dia sifatnya tertulis dan dibuat oleh otoritas yang berwenang. Nah, untuk etika sendiri itu tidak didefinisikan sedemikian tepat. Dan mungkin tidak semua masyarakat itu mampu menyetujui etika tersebut gitu. Jadi wilayah etika komputer yang kompleks inilah yang saat ini perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya di sini ada bagaimana sih budaya etika itu diterapkan. Nah, lalu para eksklusif itu dapat mencari implementasi ini melalui 3 tingkatan dalam bentuk kredo perusahaan, program etika, dan juga kode perusahaan yang telah disesuaikan. Nah, yang selanjutnya meletakkan kredo, program, dan kode pada tempatnya. Jadi, kredo perusahaan itu akan memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan, yang mana terdapat kode etik yang akan menggambarkan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan. Nah, jadi di dalam perusahaan itu akan dibentuk kode etik, jadi mana kode etik itu harus dipatuhi atau harus dilakukan oleh karyawan tersebut dalam berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dan elemen-elemen lingkungan perusahaan. Oke, yang selanjutnya di sini ada alasan pentingnya etika komputer. Apa saja? Yang pertama, kelanturan logika. Nah, kelanturan logika di sini maksudnya ialah kemampuan memprogram komputer untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Nah, yang selanjutnya di sini ada faktor transformasi. Jadi, komputer di sini dapat mengubah secara drastis cara kita melakukan sesuatu. Lalu, faktor ketidaktampakan, yaitu maksud ketidaktampakan operasi internal ini itu akan memberikan kesempatan nilai-nilai pemrograman yang tidak tampak, perhitungan yang rumit yang tidak tampak,
dan penyalahgunaan yang tidak tampak. Nah, selanjutnya ada hak sosial dan juga komputer. Jadi klasifikasi hak manusia dalam wujud komputer yang paling banyak dipublikasikan adalah PA rancangan Richard O. Yang mana maksud menciptakannya itu untuk mempresentasikan 4 hak dasar masyarakat sehubungan dengan informasi. Ada apa saja? Yang pertama ada privasi, lalu ada akurasi, kepemilikan, dan juga ada aksesibilitas. Nah, yang selanjutnya ada audit informasi. Nah, untuk audit informasi ini, saat menyusun etika penggunaan komputer, satu kelompok dapat memegang peranan yang amat penting. Nah, siapa sih mereka itu? Jadi, mereka yang memegang peranan yang amat penting itu adalah auditor internal. Nah, jadi perusahaan dengan semua ukuran itu akan mengandalkan auditor eksternal dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi gitu. Tetapi yang memegang peranan yang sangat penting di sini adalah auditor internal. Oke. Yang selanjutnya di sini ada pentingnya objektivitas. Nah, jadi hal unik yang ditawarkan oleh auditor internal adalah objektivitas. Nah, bagaimana auditor tersebut dalam menjaga objektivitasnya? Jadi, mereka di sini harus menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan tanggung jawab operasional sistem yang mereka bantu kembangkan gitu. Nah, yang selanjutnya di sini ada jenis aktivitas audit. Yang pertama ada audit finansial, yaitu memverifikasi catatan-catatan perusahaan. Lalu ada audit operasional, yaitu tidak dilaksanakan untuk memverifikasi untuk keakuratan catatan, tetapi memvalidasi efektivitas prosedur. Nah, yang selanjutnya ada audit berkelanjutan. Nah, dia sama dengan audit operasional, tetapi untuk audit berkelanjutan ini dia berlangsungnya secara terus-menerus gitu. Yang selanjutnya ada desain sistem pengendalian internal dalam audit operasional, dan beriringan auditor internal di sini mempelajari sistem yang sudah ada. Namun dia tidak menunggu hingga sistem diimplementasikan untuk mempengaruhi sistem tersebut. Oke, selanjutnya ada kode etik. Jadi Association for Computing Machinery atau ACM telah menyusun kode etik dan juga perilaku profesional, yang mana tujuannya itu untuk diikuti oleh 80.000 anggotanya. Nah, jadi kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak ini itu dibuat agar bertindak sebagai panduan dalam mengajarkan dan juga mempraktikkan rekayasa peranti lunak yang menggunakan prinsip-prinsip perancangan dalam mengembangkan peranti lunak. Nah, yang selanjutnya di sini ada kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak, yang mana kode etik ini mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli peranti lunak pada sistem informasi dan terdiri atas ekspektasi di 8 hal penting. Apa saja? Ada masyarakat, atasan, produk, penilaian, manajemen, profesi, kolega, dan juga diri sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada pendidikan etika komputer. Pendidikan etika komputer itu dapat didapat ketika mata kuliah di perguruan tinggi, lalu dapat juga diperoleh dari program profesional dan juga program edukasi swasta atau LRN dan juga legal knowledge company. Nah, yang selanjutnya di sini akan membahas mengenai pengaruh Sarbanes-Oxley. Jadi Sarbanes-Oxley itu terdiri dari 10 pasal utama, yang mana 2 diantaranya secara langsung mempengaruhi unit pelayanan informasi perusahaan. Yang pertama ada CEO dan juga CFO harus menandatangani laporan keuangan. Lalu yang kedua ada perusahaan-perusahaan Amerika Serikat diisyaratkan untuk memiliki unit audit internal. Nah, yang selanjutnya di sini ada meletakkan Sarbanes-Oxley pada tempatnya. Jadi Sarbanes-Oxley ini merupakan salah satu argumen yang baik untuk pendekatan seperti ini, yang mana perusahaan dan CEO yang menerapkan MIS sebagaimana yang digambarkan seharusnya tidak menghadapi kesulitan untuk memenuhi persyaratan SOX. Nah,
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.